Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan sebuah kondisi pemuda-pemudi saat ini. Pemuda-pemudi, anak-anak saat ini, mereka saat ini disibukkan dengan game online. Bahkan yang namanya game online ini bukan hanya anak-anak, bukan hanya pemuda-pemudi saja. Bahkan tidak sedikit para istri mengeluh kepada suaminya karena suami mereka malam harinya menghabiskan waktu dengan bermain game online. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-12, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara ciri sempurnanya iman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pemuda-pemudi kita, orang tua kita di zaman sekarang, mereka bukan hanya disibukkan dengan game online, bahkan mereka sekarang ini terjebak hobi dengan judi online. Kalau kita baca sebuah berita
Indonesia ini terbesar judi online-nya. Padahal kita ketahui bersama, yang namanya judi online itu adalah perbuatan yang sangat keji. Memang menjanjikan sebuah keuntungan, akan tetapi itu adalah kedurhakaan, kedustaan yang sangat nyata. Tidak sedikit saudara kita yang terjebak dengan judi-judi online. Mereka terpuruk, Allah cabut sebuah keberkahannya, Allah hancurkan hidupnya. Karena jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala sangat jelas mengatakan, Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya minuman keras, narkoba dan sebagainya, wal maisir, judi, wal ansab, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak, rijsun, itu perbuatan keji, min amali syaitan, itu perbuatan syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, oleh karena itu jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Allah sudah mengatakan jamaah sekalian, yang namanya minuman keras, narkoba dan sebagainya, judi, mengundi nasib dan sebagainya, itu perbuatan rijsun min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. Yang namanya rijsun, keji, syaitan. Fajtanibu, Allah katakan jauhilah perbuatan itu, jauhi. Sudah terjebak, bertaubat kepada Allah. Ketika terjebak judi online menjadi pinjaman online, maka tidak sedikit mereka ingin bunuh diri karena judi online, pinjaman online, karena melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita selamatkan pemuda-pemudi kita. Kita selamatkan anak-anak kita. Kalau kita survei yang memakmurkan masjid yang ada di Belitung ini, sedikit sekali, bahkan sangat sulit mencari anak SMP, SMA. Sedikit sekali. Mereka sebagian besar disibukkan dengan hal-hal yang seperti game online. Maka jamaah sekalian, kita ketahui bersama, tugas kita selaku orang tua, selaku kakek, mari kita selamatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Harta yang paling agung, harta yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki anak yang soleh dan soleha. Kenapa sebab? Karena merekalah yang nantinya yang akan mendoakan kita ketika tubuh ini terbujur kaku di alam kubur. Anak yang soleh-soleh akan keluar dari mulutnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dosa ibu bapakku ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Kita selaku orang tua butuh doa ini. Anak yang soleh-soleh akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Karena jamaah sekalian, ketika anak dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan suci bersih, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani, riwayat Bukhari. Setiap anak dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih, suci. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Leader seorang bapak sangat penting. Apakah anak jadi Fir'aun atau menjadi Ismail? Soleh atau salah tergantung leader, ketegasan orang tua dalam mendidik generasi pemuda-pemudi, anak-anak zaman sekarang.
Maka orang tua sangat penting jemaah sekalian. Itulah aset kita. Mun kita lah mati terbungkus dengan kain kafan, yang kita harapkan doa cucu kita, anak-anak kita. Sehebat apapun harta kita di dunia ini, ketika kita meninggal dunia, kita butuh doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kita butuhkan. Maka ketegasan kita selaku kakek, ketegasan kita selaku orang tua, dekatkan yang pertama, kenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajarkan dia Al-Qur'an. Yang ketiga, perintahkan dia salat. Yang pertama jemaah sekalian, kenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan kepada Allah, tanamkan iman tauhid kepada jiwa-jiwanya. Sebagaimana ini diajarkan Luqman ketika mengajarkan anaknya. Yang pertama Luqman ajarkan adalah tauhid, mengenalkan kepada Allah. Al-Luqman 13. Wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah nak, inna syirka la dzulmun adzim, karena menyekutukan Allah zalim sangat besar nak. Dan sebagaimana Ibrahim dan Yakub menjelang kematiannya, dia kumpulkan anak-anaknya ketika itu, lalu berpesan. Al-Baqarah 133. Apa pesan Yakub menjelang kematiannya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa nak kau sembah nak mun ayalah mati nak? Yakub khawatir ketika nanti Yakub meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, anaknya jauh dari Al-Quran, anaknya jauh dari masjid, anaknya jauh dari ketaatan kepada Allah. Itu yang Yakub khawatirkan. Bukan mata kulu min ba'di, apa nak kau makan, bukan. Yang dikhawatirkan iman kepada Allah, tauhid yang dikhawatirkan Yakub alaihissalam. Jangan sampai anaknya ketika beliau meninggal dunia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang soleh zaman dahulu tahu dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Dia tahu bukan tempat selama-lamanya, sementara. Tempatnya kita berjuang, beramal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, ajarkan dia Al-Quran. Jangan sampai kita selaku kakek, selaku orang tua menjadi kakek yang durhaka, menjadi orang tua yang durhaka kepada cucu-cucu kita, kepada anak-anak kita. Ini dikisahkan di zaman Umar bin Khattab. Ada orang tua yang mengadu kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, tentang kedurhakaan anaknya. Kemudian Umar bin Khattab memanggil orang tua tersebut, memanggil sang anak, disidanglah mereka berdua. Lalu Umar memberi nasihat kepada sang anak. Kemudian sang anak mengajukan sebuah pertanyaan kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, saya selaku anak, apakah punya hak dari orang tua saya? Umar pun menjawab, punya wahai anak. Apa hak saya wahai Umar? Yang pertama, hak kamu mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pelajaran Al-Quran dari ayahmu. Mendengar itu, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa yang kau sampaikan tidak ada satu pun ditunaikan oleh ayahku. Ibuku dari agama Majusi, namaku Ju'al kumbang kelapa. Aku tidak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku. Mendengar itu Umar marah, wajahnya memerah, memanggil sang bapak. Wahai sang bapak, kamu lebih durhaka, zalim kepada anakmu. Sebelum anakmu zalim kepadamu, kau beri dia ibu dari agama Majusi, kau beri nama Ju'al kumbang kelapa. Kamu tidak pernah mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada anakmu. Kamu zalim satu orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah. Emang jamaah sekalian, kondisi
anak-anak SMP, SMA zaman sekarang, ketika khotib memberi sebuah tausiah kepada mereka, jumlah anak SMA ketika itu 800-900. Ketika ditanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Dari 800 jumlah siswa-siswi yang angkat tangan 1-2 orang. Aina abuka, di mana orang tuamu nak? Anak SMP sama saja. Ketika ditanya siapa yang sholat subuh nak, dari sekian 500-600 siswa-siswi yang ada tempat ini, yang angkat tangan cuma 2-3 orang. Kemana orang tuamu nak? Seorang ibu pernah bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, anak saya susah bangun subuh Syekh. Maka Syekh menjawab, wahai ibu, ketika rumah ibu kebakaran, anak ibu sedang tidur, apa yang ibu lakukan? Maka ibu menjawab, akan kupaksa anakku keluar rumah. Aku tidak ingin anakku terbakar. Maka begitulah wahai ibu, kata Syekh berkata kepada ibunya, ketika kau bangunkan subuh kepada anakmu, kau paksa dia sholat subuh. Karena itu asetmu, wahai ibu. Ketika kau terbujur kaku dalam kubur, terbungkus kain kafan, anak itu mula yang akan mendoakanmu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kaum muslimin sidang jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum terbaik kalau kita perlihatkan yang menghasilkan ilmu yang berkualitas, akhlakul karimah, pondok pesantren. Di pondok pesantren mereka pegang Al-Quran, sholat 5 waktu tak tertinggalkan. Mereka disibukkan menghafal hadis, menghafal Quran. Sholat sunnah tak tertinggalkan. Terpantau mereka, HP jauh dari mereka. Akan terbentuk akhlakul karimah, karakter yang baik. Bagaimana akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua. Mereka benar-benar berkualitas secara keilmuannya. Pondok pesantren. Maka ketika anak kita sekarang kelas 5 SD, maka ditawarkan, nak, pesan kakek nak, pesan ayah nak, setelah kelas 6 kau pesantren nak ya. Kakek khawatir cuk, ayah khawatir nak. Zaman sekarang luar biasa pergaulannya. Kalian sekarang tidak pernah lepas dari HP. Kalian sibuk dengan main game. Ketepian kalian malas. Nak tolong cuk, masuk pondok pesantren. Insya Allah di sana benar-benar para ustaz-ustazah membimbing mereka berjuang untuk generasi penerus bangsa menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang terakhir, perintahkan dia sholat. Muru auladakum bis sholati idza balagu sab'an. Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat umur 7 tahun dan pukul dia ketika 10 tahun tidak mau mengerjakan sholat, dan pisah tempat tidur mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga cucu-cucu kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.